Shalom, perkenalkan saya Sofiana Manurung dari MUP 1B. Nah, di sini saya akan membahas moralitas pemuda Kristen atau insan Kristen. Poin yang pertama yaitu pengertian moralitas. Menurut KBBI, moralitas adalah sopan santun segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. Maka secara umum, moralitas dapat dikatakan sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau busuk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik busuknya perbuatan manusia. Dengan adanya moralitas, manusia akan bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran atau kewajiban yang didasari dengan moralitas. Nah, poin selanjutnya yaitu pentingnya moralitas dalam kehidupan. Moralitas sangatlah penting dalam bersikap ataupun kehidupan sehari-hari. Dengan adanya moralitas, manusia akan lebih menghormati satu sama lain dan menjaga ucapan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Dengan saling menghormati, manusia akan dapat menghargai perbedaan pendapat pada setiap individu sehingga terjalin keselarasan dan keharmonisan antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai apa dan bagaimana moralitas Kristen. Menurut Richard J. Sparks, moralitas berhubungan erat dengan praktik moral. Richard mengatakan, mengetahui sesuatu tidak selamanya identik dengan melakukan sesuatu. Richard mengatakan, seseorang bisa saja fasih dalam teori tatanan moral, namun ia kurang mampu mengaktualisasikannya dalam tindakannya teori moral yang ia pahami tersebut. Maka saya mengambil kesimpulan tersendiri yaitu moralitas Kristen adalah kualitas-kualitas kita selaku umat Kristiani dalam keseharian kita yang mana mengacu pada satu ajaran yang kita anut, di mana moralitas Kristen ini juga mempunyai ciri khas tersendiri yaitu iman tanpa syarat, tidak merasa rugi. Untuk itu, moralitas Kristiani sering disebut sebagai sebuah pengabdian. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Poin selanjutnya yaitu tujuan moralitas Kristen dan penerapannya. Agar dapat menghormati dan dihormati sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan pada eranya, iman dan perilaku manusia dan misi khusus dalam hidup manusia yakni petunjuk doa tuntunan tentang bagaimana manusia sebagai pribadi dan kelompok harus mengambil keputusan tentang apa yang seharusnya berdasarkan kehendak Tuhan. Selanjutnya yaitu moralitas dalam konteks menjadi insan pariwisata. Moralitas sangat penting agar terciptanya pelaksanaan kepariwisataan yang lebih bertanggung jawab, agar pembangunan kepariwisataan dapat dilaksanakan berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di destinasi wisata. Selanjutnya itu contoh orang yang menyalahgunakan otoritasnya. Contohnya adalah Raja Firaun. Kesombongan dan kekejaman Firaun membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Firaun juga tak segan membunuh bayi laki-laki. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dengan semua firman Tuhan dan hukum Tuhan yang ada, ingatlah bahwa itu demi mengajari manusia untuk menjalankan kehidupannya hari lepas hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya melalui kasih Roh Kudus, kemanapun kamu berada, kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan tetap menjaga moral melalui iman yang teguh yang akan memelihara kita agar lebih dekat dengan Tuhan. Dengan menjaga moralitas, seseorang akan berjalan pada kehendak yang dimaksud Tuhan, baik itu anak muda atau orang tua, bahkan anak-anak akan membuka pintu keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, moral yang baik menyelamatkan jiwa seseorang. Sekian pembahasan materi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Tuhan Yesus memberkati.